seseorang ada 5 amalan. Ini bukan zikir, amalan untuk bisa menjadi seseorang yang ahli surga. Jangan ngaku sebagai ahli surga kalau belum mengamalin ini nih, 5 ini. Ada nggak di diri kita? Yang pertama, ya, kita ingat surat Ali Imran 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kita ini lagi nunggu mati, nunggu giliran. Apa yang kita tunggu? Meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Innama wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya, di hari kiamat nanti itu semua diberikan balasan. Orang yang menanam kebaikan sekecil apapun akan dimunculin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan Allah balas itu. Makanya jangan sepelekan amal soleh yang kecil. Justru amal soleh yang kecil biasanya ikhlas, bener itu. Bang Udin sodakoh 1000, maaf, sama 20.000, kayaknya ikhlasannya yang 2.000 kayaknya. Artinya apa? Amal yang kecil justru yang paling banyak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan. Sodakoh infak 2.000 nggak apa-apa, usah malu. Yang penting ikhlas. Itu yang membuat amal kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada besar diingetin terus. Yo, kecil asal kita ikhlas lillahi taala. Lantas Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wadkhilil jannata faqad faz. Nanti di akhirat itu siapa yang dijauhkan dari neraka, ya, dan dimasukkan ke dalam surga, Allah menyatakan faqad faz, dapat kemenangan tuh. Yang kita cari, kita hidup di sini, endingnya kan di sana. Intinya kita ahli ibadah misalnya, jangan sampai di sana jadi orang bangkrut. Makanya jaga, jangan sampai kita menzalimi sesama. Jaga hati, lisan, perbuatan kita, jangan sampai menyakiti. Menyindirlah, nggak usah menyudutkan. Wa mal hayatud dunya, Allah menyatakan, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Gunakan kesempatan di dunia ini untuk mencapai kehidupan akhirat. Apa amalannya? Yang pertama, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kesalahan kita, jangan sepelekan. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak. Bu, perintah Allah baca istighfar kapan, Bu? Waktu yang istimewa. Wabil asharihum yastaghfirun. Kalau bisa itu habis tahajud, amalan konsisten tuh. Kalau bisa itu habis sholat tahajud, perbanyak baca istighfar. Ini Allah acungin jempol tuh orang-orang yang di waktu-waktu sahur dia baca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bolak-balik tuh ngingetin tuh. Jangan tidur terus, lupa sholat tahajud. Mumpung masih hidup, paksa.
dipaksa. Kalau sudah dipaksa, insya Allah jadi kebiasaan, enteng, ringan. Kenapa orang berat? Nggak dipaksa awalnya. Orang berat sholat, maaf, awalnya itu nggak dipaksa. Dari kecil biarin dia nggak sholat, akhirnya apa? Terbiasa nggak sholat. Berat anaknya jadinya. Para jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selalu bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tuh Allah kasih tahu tuh istighfarnya. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ampuni kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, wa anta khairur rahimin. Engkau yang terbaik ya Allah, memberi rahmat. Di dalam surat At-Tahrim Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha, taubatnya yang benar, serius, yang buat main-main. Allah jamin dalam surat At-Tahrim ayat 8, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Allah jamin siapa yang bertaubat dengan taubat nasuha, ayyukaffiru, apa bu? Ditutupi, diampuni. Apa itu? Sayiatikum, kesalahan-kesalahanmu. Namanya manusia jangan sombong. Saya nggak punya salah, sombong itu. Sekalipun kita ahli ibadah misalnya, kita pasti punya kesalahan yang nggak kita sadari. Mungkin sesama teman, tetangga, saudara. Minta maaf. Istighfar, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah jamin wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang kedua, Allah masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Asal taubatnya taubatan nasuha. Sebulan taubat, baca istighfar sampai nangis-nangis, 2 bulan kemudian maksiat lagi. Namanya manusia, Allah tahu kita punya salah, lupa berbuat dosa, maksiat. Allah tahu kelemahan kita, makanya pintu taubat Allah buka lebar-lebar. Allah Ghafurur Rahim. Kadang manusianya itu mau bertobat sampai meninggal, subhanallah min zalik. Yang kedua, amalan agar kita menjadi ahli surga, selalu berbuat baik kepada kaum du'afa. Jangan sekali-kali menzalimi orang yang lemah secara ekonomi dan sebagainya. Ketika ada orang gemar, senang itu menolong orang yang kesusahan, ya, membantu orang yang kesulitan, luar biasa itu ahli surga. Kaum du'afa, orang yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan yang lain. Bantu kalau kita mampu secara ekonomi. Kalau nggak bisa, doakan ya Allah, angkat ekonominya ya Allah. Begitu misalnya kalau ekonomi. Kalau dia sakit, doain ya Allah, berikan kesehatan dia. Tidak harus dengan uang. Dalam surat An-Nur ayat 22 Allah berpesan, yang artinya janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rizki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin. Allah pesan, jangan dong. Mungkin karena kecewa orang kaya lah ya, dibantu malah
Apa bukannya terima kasih malah kecewa mungkin ini asbabun nuzul ayatnya. Akhirnya mereka bersumpah itu, saya nggak akan tolong kamu lagi. Pesan saya nolong. Allah pesan di ayat surat An-Nur ayat 22, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan ulil kurba kepada kerabatnya, wal masakin, orang-orang miskin, wal muhajirin fi sabilillah, dan orang berhijrah di jalan Allah. Kecewa lah dibantu malah mentung. Apa mentung Pak Haji? Pak Haji, apa mentung? Dibantu bukan terima kasih. Allah berpesan wal ya'fu wal yasfa'u, hendaklah mereka memaafkan, udah maafin, bantu, dibantu. Jangan begitu dong, kurang lebih itu Allah pesan. Jangan dong bersumpah nggak akan bantu lagi, kapok saya bantumu. Allah pesan jangan dong, orang-orang kaya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Amalan ahli surga selalu istiqomah dalam beragama, istiqomah menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, istiqomah terus konsisten. Hari Senin Maulidin zikir banyak, hari Selasa berhenti, istiqomah zikir gitu. Sholat duha hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahadnya berhenti. Kalau bisa istiqomah terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innalladzina qalu, Fussilat ayat 30 32, innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, Allah jamin tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah turunin malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, malaikat turun kepada orang istiqomah ini, nggak usah takut, nggak usah sedih, wabsiru bil jannah, ada surganya Allah Subhanahu wa taala, gitu tuh. Kepada siapa? Yang istiqomah terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak bisa lihat. Itu. Fussilat ayat 30 32, istiqomah terus, zikirnya, baca Qur'annya, sholat sunnahnya, sholat wajibnya, sodakohnya terus, mampu semampunya, sodako 2000 nggak apa-apa. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Yang keempat, amalan orang untuk menjadi ahli surga senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mampu dengan harta, jihad dengan harta, bantu pembangunan musola, masjid, orang-orang yang kesulitan itu. Berjihad nggak harus perang. Kalau di zaman Rasulullah itu banyakkan perangnya. Kenapa? Karena banyak orang musyrik yang melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah 122 Allah berfirman yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Allah menyatakan mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalami pengetahuan agama. Liyatafaqahu fiddin, artinya apa?
mencari ilmu, memahami agama itu termasuk jihad fi sabilillah. Wal yunziru qaumahum idza raja'u, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Artinya apa? Perdalami agama, sampaikan kepada anak kita, cucu kita, jangan pelit ilmu. Cucu kita nggak sholat tegur, cucu kita nggak bisa ngaji, ajarin ngaji. Itu jihad fisabilillah. Terakhir, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terakhir di sini ditulis oleh penulis untuk menjadi ahli surga? Pinjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Ketika ada orang butuh, kita punya lebih lah, pinjemin tuh. Dia lagi kebutuhan, butuh. Amalan yang dapat menjadikan seorang ahli surga, membantu orang lain yang kesulitan ekonomi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim dan populer nih hadisnya. Rasulullah bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan, kesedihan seorang mukmin di dunia ini, kata Rasulullah SAW, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Di hari kiamat itu orang pada sibuk luar biasa itu mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi orang yang gemar di saat di dunianya itu meringankan orang yang kesulitan ekonomi, kata Rasulullah, Allah akan ringanin tuh kesusahan dia di hari kiamat. Lanjut Rasulullah bersabda, barang siapa memudahkan urusan orang waktu di dunianya, ya, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Kalau ingin hidupnya mudah, mudahkanlah orang, jangan dipersulit, bantu kalau kita mampu. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menutupi aib seseorang di dunia ini, ditutup-tutupin. Makanya kejelekan orang, kekurangan orang, tutupi, jangan diceritakan. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang menutupi aib seseorang, Allah pun akan menutupi aibnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Tutupi itu aibnya kita. Kalau kita di sana di akhirat dibuka semua aib kita, gak ada yang bisa lepas dari dosa. Makanya ayo kita tutupi aib orang lain di saat kita berada di dunia ini. Subhanallah.